mantengin sosial media melihat bahwa karyawan-karyawan itu bicara yang hal nggak baik sama ayah? Karyawannya sih, karyawannya. Semoga, untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku sebut namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Karyawan-karyawannya itu ya, makin greget ya. Cuman bisa ngomporin gila udah meledak. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya ya. Kali ini kita akan membahas kembali polemik yang menyeret nama Ruben Onsu. Setelah muncul berbagai pernyataan dari Onyo, dukungan dari sejumlah artis, hingga komentar netizen yang semakin memanas terkait hubungan keluarga dan lingkungan di sekitar anak-anak. Yang menarik, di tengah ramainya kontroversi ini, justru semakin banyak pihak yang membela Ruben dan mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di balik semua kegaduhan yang terus menjadi sorotan publik. Apakah ini hanya kesalahpahaman yang semakin melebar, atau justru ada fakta-fakta lain yang mulai terungkap satu persatu? Yuk kita tonton videonya. Lu kagak tanggung jawab lu, padamin tuh. Enak aja. Gue bawa ke sepiteng gua nanti lu. Buat yang namanya Manda tuh, lu biang keroknya lu ternyata. Lu lebih licik lu. Otak lu tuh. Sini deh lu. Keluar lu, ketemu gua lu. Jambak po. Macem-macem. Sindirannya tepat sasaran. Beli aki di pasar baru. Cari laki jangan sampai keliru. Pasar beli rambutan. Gue pikir pacar, ternyata setan. Capek bang yang setan bang. Aduh gua mah ya. Aku sih kalau misalnya benar ya itu 200 juta per bulan, sementara akun aku 4 juta aja dikasih akses ya kan. Kayak sebenarnya memang bersyukur itu penting. Bersyukur Anda. Aduh. Ada uang yang 200 juta menjadi berkah, ada uang 200 juta tidak menjadi berkah. Ada uang yang 1 rupiah pun menjadi berkah, lebih dari 200 juta karena keikhlasan orang yang bisa menerimanya. Bersyukur Anda. Tuh lihat Bang Repet ngomong tuh. Veteran Petro ultimatum karyawan Sarowenda, jangan hilangin sosmed ya. Katanya kan gue denger pada di privat akunnya ya. Om, kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri. Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua. Itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Untuk aku juga jadi pelajaran supaya ngomong di depan orang juga bisa dikontrol dan bisa dicerna dengan baik apa yang ditanyakan, apa konflik yang sedang terjadi. Pokoknya soal postingan kamu yang waktu itu bilang mereka ngomong-ngomong jahat di rumah yang ayah bangun. Akhirnya kamu mantengin sosial media melihat bahwa karyawan-karyawan itu bicara yang hal nggak baik sama ayah. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga, untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku sebut namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Ya lo jangan di privat tuh akun nih. Mau ngapain? Mau digembok sama lo? Mau nyimpen celengan emas? Buka. Main privat aja ya. Pada saat kamu tinggal di sana juga ada omongan-omongan jelek soal ayah maksudnya? Iya. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, gitu. Ayahku bukan anjing, ayahku bukan bencong. Kan banyak support dukungan dari rekan artis. Ya karena kan kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak di komponen aja aku bilang tadi, kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Momen Betro nangis nonton video viral Neng Endah. Oke.
Ada di syuting waktu itu lagi di MNC. Tapi sebenarnya sama bunda langsung nggak sih? Aku langsung lihat ya, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini aku juga lagi lihat ini. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Aku juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Gitu. Sempet tanya sama bunda nggak sih Nyol? Maksudnya kan WhatsAppan juga kan sama bunda? Iya. Enggak. Udah enggak? Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di Bulan atau apa? Bulan apa kira-kira? Udah kenapa? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi nih Oh, berarti sekarang Onyu komunikasi sama Neng Enda udah enggak ya? sama bunda. Aku tuh masih sayang. Aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau bilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama bunda. Kalau bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama. Sendiri nggak komunikasi sama bunda lagi apa nih? Aduh berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi, mungkin karena emang situasinya lagi nggak kontrol aja budaya. Artinya Onyo paham situasi itu, tapi sebagai Anda juga Onyo ada sedikit kecewa. Sedikit pasti, abang pastilah gitu. Apalagi kan kasihan kan, ini kan jejak digital kan bakalan terus berlangsung ke depannya kan abang. Ntar kalau adik-adik udah pegang sosmed, lihat kayak gini, terus harus gimana gitu. Nyo, reaksi netizen itu juga luar biasa ramai, juga ada seruan untuk berikut bunda segala macam itu. Onyo seperti apa? Apakah sedih juga ketika bunda yang Onyo sayang itu mendapat komen negatif seperti itu? Isu kan bakal mau diboikot juga, gimana Onyo? Aku kalau dia bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Aku udah nangis. Ini bukan bunda yang aku kenal. Ini bukan bunda yang aku kenal. Soalnya aku bilang tadi, tolong nih ya kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka lagi, karena kan yang private buka lu. jagain bunda kan. Gitu. Aku bunda posting kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Nangis lu. Karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan. Karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana bunda lagi kurang kontrol aja. Ini karyawan-karyawannya itu ya, bikin greget ya. Kalau misalnya dia ondel-ondel, udah gue gigit kunyah-kunyah sama gue. Jangan begitu lu, cuman bisa ngomporin, giliran udah meleduk lu, kagak tanggung jawab lu, padamin tuh. Enak aja, gue bawa ke sepiteng gue nanti lu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Ganti topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin nggak penting itu lagi. Iya. Ya, ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas loh. Nggak boleh ya tahan napas ya? Iya, jangan bahas itu lagi guys. Gila, nggak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Duh, kalau kayak gini urusannya susah banget ya. Anak sekecil itu aja udah dikasih live streaming. Gimana sih, Mbak? Cece kalau udah gagal jadi seorang istri, Cece jangan gagal dong jadi ibu. Masa anak itu nggak dikontrol sih sebelah streaming? Baca lagi ada komenan begituan. Iya. Komentarnya kan Lihat kelihatan banget ya, benci banget sama bapaknya. Cece doktrin ya. Duh Cece, udah deh fokus sama kucing aja, gak usah fokus jelekin bapaknya anak-anak. Gimana sih lu perempuan? Ih, sebel gue. Sebel, aduh. Tidak pantas kan, misalnya dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajarkan kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak, bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Nah gitu dong KPAI, terima kasih ya hasil diskusi kita ternyata ditanggapi mengenai apa? Mengenai anaknya Sarwenda yang mijitin cowoknya itu, jadi pasar ibunya gitu loh ya. Memang kita tuh harus membatasi dong, anak kandung aja terhadap bapak kandung saja harus dibatasi dan diberikan edukasi yang baik gitu loh, bagaimana cara kita berperilaku dan sebagainya, apalagi ini kepada orang lain. Nah benar kata si bapak itu, kemarin kan ada tuh yang kiai dalam tanda kutip mencium anak kecil ya, dipublish di media sosial dan akhirnya viral, itu kan dilaporkan, benar nggak? Nah gitu, jadi harus Bentar dulu, bentar lah Bu Lita Gading ya.
Gua masih punten ya, terserah ya mau tersinggung mau enggak tuh ya. Pegawai KPAI semuanya. Coba sih kalau ada kasus-kasus ya, punten ya di luar ini, nyimpang dikit. Kayak kemarin kasus-kasus yang lagi rame banget tuh, yang anak-anak pesantren itu ya di bawah umur pada kena perlakuan bejat ya sama guru-gurunya di pesantren tuh. Coba sih tolong muncul dong. Jangan video udah viral teriak-teriak warganet ya, netizen udah pada teriak-teriak baru nongol gitu ya. Jangan ngejedog aja di kantor. Datangin wartawan baru statement. Jangan begitu. TNT pada ini digaji pakai bawang pajak. Kerja yang benar. Izin. Bagaimanapun juga anak kecil itu jangan jadi objek sesuatu keuntungan orang tuanya. Ngerti gak? Paham nggak maksudnya? Nah, dia tuh kan lagi mempromosikan produk affiliate-nya atau endorsement-nya. Nah, dia dijadikan objek untuk jualan dia dengan cara pijit-pijit. Kita tahu ya, gini loh. Mungkin maksudnya Sarwenda itu, jadi kita harus tenang ya guys. Nggak boleh kalian menghujat. Mungkin maksudnya Sarwenda itu mendekatkan anaknya dengan calon suaminya itu agar ada chemistry gitu loh. Ada kedekatan secara emosional, namun caranya nggak gitu, apalagi bersentuhan fisik secara langsung dan dipublish itu yang nggak boleh ya. Dan atau kamu sebagai ibunya, apalagi ibu kandungnya, wajib memberitahu dan membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak. Gitu. Jadi kita tidak menyangka atau tidak menuduh lah bahwa pasangan kamu itu akan berbuat yang tidak-tidak. Namun ini menjaga supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Setuju nggak guys? Nah gitu ya. Saya yakin sih nggak mungkin yang namanya orang tua apalagi ibu menjatuhkan anaknya gitu ya. Saya tahu dan itu saya yakin. Namun jangan kebablasan. Kita memang butuh uang. Apapun itu kita butuh support secara finansial dengan cara jualan, tapi tidak mengeksploitasi anak dalam arti anak sebagai objek untuk mencari uang. Jangan sampai seperti itu ya. Hati-hati ya sayang. Jadi nih saya adil kan ngomongnya. Enggak, saya bukan buzzernya Ruben, tapi saya berdiri atas apa yang menjadi keilmuan saya gitu guys. Nyentilnya halus banget sih tapi nusuk gitu ya. Malah gue denger katanya bisa jadi dia nggak dapat hak asuh anak katanya gitu ya, gara-gara kasus itu ya. Gitu ya. Yang jelas maksudnya Bu Lita Gading ini ada bagusnya. Ketika dia keluar kemudian dia menyampaikan apa yang dia lihat di video itu rasanya nggak etis ya. Nyari duit boleh tapi paling tidak ada batasan-batasan tertentu gitu loh maksudnya. Paham gak sih? Paham ya? Kalau nggak paham bina-bina ting sih ya matanya. CEO bertingkah. Nah ini tingkahnya apa lagi bang? Ada gebrakan baru lagi? Ada. Gak mungkin gak ada. Setiap hari itu selalu ada. Kali ini anak si Ben ya duduk di atas pangkuan si paling CEO. Pangkuannya bukan pangkuan di kaki, bukan di lutut, bukan di paha, tapi di atas tongkat keras sakti. Gimana ya seorang ayah apa nggak sakit hati ya? Sakit hati, emosi, pasti semua campur aduk gitu kan. Seriusan? Emang ada videonya bang yang terbaru? Kalau yang lama-lama sih gue pernah lihat gitu. Tapi memang maksudnya gimana ya? Kan belum jadi itu ya. Kan masih pacaran katanya ya. Ini sindirannya tepat sasaran. Beli aki di pasar baru, cari laki jangan sampai keliru. Pasar beli rambutan. Gue pikir pacar ternyata setan. Capek bang yang setan bang. Aduh gua mah ya. Nafkah anak dari mantan suami hanya 4 juta Dilan Janiar dibandingkan dengan Sarwenda. Coba. Dibandingkan. Gimana rasa kamu? Kalau aku sih kalau misalnya benar ya itu 200 juta per bulan, sementara aku nafkah 4 juta aja dikasih akses ya kan. Kayak sebenarnya memang bersyukur itu penting. Bersyukur Enda. Tapi intinya sih jumlah berapa rupiahnya tuh tidak menentukan sebuah keharmonisan dan kebahagiaannya. Jadi besar kecil itu ya tergantung kita mensyukurinya. Betul nggak sih? Betul. Ada uang yang 200 juta menjadi berkah. Ada uang 200 juta tidak menjadi berkah. Ada uang yang 1 rupiah pun menjadi berkah. Lebih dari 200 juta karena keikhlasan orang yang bisa menerimanya. Bersyukur Enda. Tuh lihat Bang Repet ngomong tuh
bersyukur ya. Kira-kira kan seperti itu. Tadi kamu terucap 4 juta. Kok kamu memang 4 juta dari suami? Iya, kalau aku keputusan pengadilan itu 4 juta dan so far dia selalu kirim gitu. Iya, tapi 4 juta itu jujur Dilan. Iya. Ngurus Haiza itu emang cukup? Ya enggak dong. Ya enggak juga Jauh sih. banget ya pasti. Jauh banget. Cuma maksudnya aku Lebih ke bersyukur. bukan masalah nominalnya atau kita juga kerja kan sebagai aku sebagai ibu, ya kemana lagi duitnya kalau bukan buat anak gitu kan. Jadi aku tuh nggak ada masalah mau Haiza keluarnya berapa. Yang penting bapaknya itu ngasih sebagai tanggung jawab dia sebagai bapak gitu. Jangan cuma lepas. Betul banget. Intinya mah berapapun jumlahnya gitu ya yang dikasih, misal kayak Bang Ulben nih mau ngasih 200 juta berapa juta gitu ya, harusnya kan bersyukur ya si Endah tuh ya. Aku gak berduit lah. Apa? Miris lihat anak koer saat live. Oh yang tadi tuh, video yang tadi tuh yang ada live itu anaknya ya. Miris banget loh aku mendengar kata-kata Thalia di videonya ya. Mungkin dia sedang melakukan live ya, tapi yang lewat di TikTok aku videonya ya, kata-katanya nggak bener banget loh sebagai seorang anak ya bicara seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain udah ada yang lihat nggak videonya Thalia yang sedang live bersama mungkin omnya ya, adik mamahnya ya. Dia bicaranya itu seperti itu saya yang dengernya aja sedih banget loh ya. Bagaimana perasaan kami sebagai orang tua kalau anak bicara seperti itu ya terhadap ayahnya ya. Padahal anak-anak ini tahu loh bagaimana rindunya Ko Ruben terhadap mereka ya. Ya gimana mau dikata ya, karena anak-anak ini kan sudah mungkin kena doktrin ya. Dan juga lingkungan yang tidak sehat di mana anak-anak ini tinggal ya kan, yang mungkin mereka mendengar omongan-omongan mamahnya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi itu terbentuklah di pikiran anak ini sehingga membuat anak ini bisa bicara seperti ini di live ya. Belum lagi saya melihat bagaimana anaknya yang kedua, Tania kalau nggak salah namanya ya, disuruh injek-injek punggung pacar mamanya. Walaupun mungkin itu untuk mempromosikan kasurnya, tapi itu juga udah nggak benar gitu ya. Ditambah juga saya melihat bagaimana Ko Ruben memberikan 200 juta untuk segala macam keperluan yang sampai saya juga lihat biaya pengeluarannya untuk apa saja. Nanti kita bahas lagi ya. Harusnya Cici S ini sudah bersyukur banget loh ya. Walaupun sudah berpisah sampai bayar pembantu, bayar sampah, plastik sampah dan yang lain-lain itu masih ditanggung jawabin loh oleh Ko Ruben ya. Jadi karena saya juga melihat ini udah nggak bagus di lingkungan anak-anak ini, sebaiknya Ko Ruben segeralah melaporkan masalah ini ke KPAI untuk menarik anak-anak ini dari mamahnya, karena lingkungannya sudah tidak sehat. Saya lihat ini betul-betul akan mengganggu kepada kejiwaan kedua anaknya. Iya sih ngeri ya. Jadi maaf saya bukan ikut campur urusan kalian, tapi melihat tadi percakapan anaknya di live itu bagi saya udah nggak bisa ditolerir ya. Jadi disegerakan ya Ko Ruben ya. Oke, bye-bye. Lingkungan itu pengaruhnya lumayan besar sih. Walaupun misalnya tadinya pendiam apa gitu, tapi karena lingkungannya begitu jadi ikut gitu ya. Kembali ke doktrin sih menurut gue ya. Arden sebelum jatuh cinta sama Ruben. Ya elah ya Robi. Ini lagunya lagu Cherry Bell ya, diganti ya. Bang istighfar sih bang. Pakai rok apa pakai anduk sih dia? Lihat po laki lo po. Kelakuannya po, lihat po. Mandi bukannya dijemur anduk tuh ah. Pernyataan kocak Andi Soraya perihal 200 juta. Andi Soraya kan artis ya? Apa? 200 juta per bulan? Dibilang sedikit. Aduh. Gue juga mau. Ruben, nikah sama gue aja yuk. Enak aja mau ngajak Ruben nikah. Orang udah gue jodohin sama tetangga gue. Nggak perlu ngasih 200 juta sama tetangga gue mah. Cukup 10 juta sebulan juga udah adem. Pas bagian kipas ditaruh di bagian belakang tuh maksudnya apa? Berubah gitu jadi burung merak gitu.
Tari Jaipong adalah salah satu tarian tradisional asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khasnya adalah gerakan yang energik, dinamis dengan nuansa ceria. Sedikit tutorial dan teknik cara menarikan tari Jaipong dengan baik dan benar. Pertama, posisi badan atau postur. Postur tari Jaipong kebanyakan kaki harus selalu menekuk alias mendak kalau dalam bahasa Jawa. Bisa lurus, Badan agak condong ke depan, pantat jentit ke belakang, tetapi bahu tegak ke belakang. Tidak boleh longsor. Jadi kalau misalnya dilihat dari samping itu, nah kayak kaki bengkok ditekuk, gitu. Pantat ke belakang, tapi badan nggak boleh nyungsep begini, tapi dia harus tegak, degek ya. Nah, posisinya begini. Dan kebanyakan tangannya selalu berada dalam posisi seperti ini. Oh iya. Nah, nih bener nih dia nih. Coach nih, jangan-jangan nih coach. Nah ini gue salpok di bagian ini nih. Ini maksudnya tari Jaipong dikolaborasi dengan tari burung merak gitu. Tapi bagus loh dia, bisa loh dia ya kan. Kepek gitu. Ya tuh gue salpok di bagian itu. Ngapa ada kipas taruh di belakang? Burung merak ini berubah kayaknya nih. Kata-kata untuk Ruben Onsu semangat. Ini Ustadz ya? Kata-kata hari ini. Oke. Kata-kata hari ini. Iya, Pak Ustadz coba ngomong. Apa? Apa ya? Semangat. 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 Udah, itu aja lah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Medan ayo Dan, ngomong Medan. Aku juga ingin bersuara lah tentang si Ruben nih, Sok. ya. Yang diperlakukan si Sarwenda dengan semena-mena gitu ya. Ya si Sarwenda ini dulu banyak kali aku tengok. Kenapa kau jadi kayak gini kau? Kenapa kau? Hah? Mentang-mentang kau mendapatkan laki-laki yang menurut kau ada paten kali? Iya. Kalau paten, kenapa dia masih tinggal di rumah kau? Pacaran kalian pun udah ngeri kali aku tengok. Udah kayak laki bini. Baru menyatakan tunangan ataupun baru kasih cincin aja. Udah serumah-rumah aku tengok. Udah kau bawa ke kamar. Udah kau bawa anak-anak kau pula memijak-mijakkan badan si jantan tuh. Ya. Kau bilang pula di depan umum kau nyatakan dia cong. Kau nyatakanlah dia ndrir dan segala macam gitu ya. Nggak boleh kok kayak gitu. Ingat kau dulu macam mana, ya. Bukan cantik kali kau dulu. Kawin sama dia, kau cantik terawat kau. Artinya dia sukses, ya. Menafkahi kau. Batin dan lahir dan batin. Habis lo dah. Ya, kau bilang dia cong. Jadi anak kau tuh dari mana? Patok. Dari bayi tabung. Kalau bayi tabung dari dulu lah kau gembor-gemborkan bayi tabung. Bayi tabung itu kan mahal. Nggak mungkin kau nggak bersuara tentang bayi tabung tuh. Ya, banyak kau cerita kau. Ya, seolah-olah kau tuh yang paling cantik, yang paling hebat, kau bisa mendapatkan habis laki-laki dah, yang habis rasa sama kau dia ganteng dah. kali. Untuk apa ganteng? Kau nggak bertanggung jawab. CEO apa dia? Malu lah. Tinggal masih di rumah mantan bekas pemberian keringat dari mantan suami orang. Apa yang kau berikan sama si Sarwenda dulu Pak ya? Apa yang kau dapat Sarwenda dari dia? Dengar CEO. Ya, aku nggak suka sama orang yang lupa kulit, kacang lupa kulit kayak gini. Kacang lupa kulit ya, bener udah. Nggak ada malunya kau ya. Kau tunjukkan pula di mata masyarakat gitu. Kau tuh sudah seperti apa gitu. Cara kau mendidik anak kau masih pacaran, tapi kau suruh anak-anak kau tuh menganggap dia bapaknya. Ya, hati orang tua mana, hati bapak yang mana yang nggak sedih? Dia mencukupi nafkah lahirnya untuk anak-anaknya, tapi seolah-olah kau membuat kasih sayang itu, kasih sayang anak-anak itu kepada orang yang belum lagi menjadi ayah. Ini jangan-jangan terbalik Pak nih ya kan? Kau bilang mantan kocong, yang kau dapatkannya apa? Hah? Berani dia ngomong di depan umum. Habisin, udah habisin. Janda rasa gadis. Itu mulut ember yang kayak gitu, ya. Nggak malu kau. Artinya apa? Artinya kau sudah obok-obok sama dia. Jadi udah tahu dia. Iya, kemarin kan gue juga sempet bahas juga tuh, janda rasa gadis kan ngomong tuh si CEO-nya kan di lab itu ya. Maksud gue begini ya kan. Nggak usah diomongin yang begituan mah, apalagi dipublish kan. Kalau kalian kan masalahnya belum nikah, kalau udah nikah sih bodo amat ngomong begitu ya. Lebih ke berarti udah dicicip kan gitu ya. Harusnya nggak usah ngomong dipublish gitu maksudnya, bener gak teh
Iya, bukan teh dong, dia mah orang Medan ya. Betul ya, tante ya. Gitu. Jangan kau ngomong janda rasa gadis. Sudah cicip kau rupanya ya. Halo Endah. Nah, si berita tentang Endah teh tis FCE. Ayeuna anu nuju rame teh masalah si Neneng Thalia. Kan biasa nage Endah jeung bebeb anu lipe teh. Nah, ayeuna mah jadi Neneng Thalia anu lipe. Terus tepayu. Ayo kira mantos dititah lipe atuh Endah. Ya bagi karunya kudu bacaan komentar netizen anu teu pantes dibaca ku budak leutik Endah. Paneh mah jigareun kolot mah Endah. Karunya anak maneh mentalna bising beunang. Kata dia, kenapa sekarang bukan lu yang lab nih Endah? Kenapa harus anak lu yang lab gitu? Kenapa? Lu lagi redup ya? Kan lagi naik nama lu gitu ya. Kenapa harus anak? Harusnya jangan anak gitu. Kurang tepat aja kata dia gitu ya. Perasaan mana Endah? Udah istighfar bang ah. Maghrib dulu sana. Malah ngecaprak sih gua. At least gue gak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak buku. Gaya banget. Gue lebih at least. Banyak yang di at leastin. Lagi-lagi janda 200 juta. Oh, janda 200 juta panggilannya bang sekarang bang ya. Mahal banget bang, 200 juta bang nih janda atuh ini bang ya. Oh ya lupa kan rasa gadis ya bang ya. Maksudnya apa sih? Pakai bilang at least gue punya banyak bukti tapi gue nggak bisa klarifikasi. Apa alasannya? Kan lumayan bisa dijadikan senjata. Kalau punya bukti sepil ya. Senjata. Ketar-ketir ya. Ketar-ketir. Karena statement Ruben. Lu ceritain 10 kejelekan Ruben, 1 kali kejelekan lu dibongkar sama Ruben, kelar hidup lu, janda 200 juta. Kalau dipikir-pikir Ruben itu ngomong cuman pas di acara apa brownies apa pagi-pagi ambiar ya 2 acara itulah ya, artinya cuman berapa kali lah dia ngomong langsung bung kebungam semua gitu ya. Padahal kalau mereka kan tiap hari lab ya waktu itu ya, tumbang semua ya. Salut sih gue ya. Cici Sarwinda luar biasa. Kenapa bang? Makin cantik, makin keren, makin kokoh luar biasa. Cartier makin menter, memang nyata ya transferan 200 juta ya. Cici luar biasa. Saya pengagum Cici karena menurut saya Cici adalah satu-satunya live streamer yang 3 kali live 200 juta. Saya kira tuh live streamer tuh nggak sekaya itu, tapi Cici membuktikan bahwa omongan orang salah. Punya pacar yang ganteng, CEO beneran luar biasa. Cici Sarwinda luar biasa. Cici, kita lompat ya, 1, 2, 3. Hoi, Cici emang luar biasa. Pokoknya Cici terus berkarya, terus nge-live, terus kasih bukti bahwa Cici adalah ex girl band yang paling sukses se-Indonesia dan se-Asia. Cici terima kasih ya Cici ya. Memang luar biasa. Transferan 200 juta tuh bener-bener nyata. Ci, kalau boleh saya pinjam 100 boleh nggak? Modus lo. Boleh. Dari tadi lo kirain mau ngapa lo? Mau pinjam duit lo? Aduh Neng. Apa ya? Enak kita ini punya anak lagi kali ya di bang anak. Bikin bang, bikin. Kayak hidup nggak ada siapa-siapa. Dia elah si abang pakai segala pengen punya anak lagi. Kalau abang nafkahnya kayak Ruben Onsu 400 juta wagen sih mah anak sampai 20 juta saya giring. Kita kalahin geng Halilintar, kita bikin geng gledek sekalian. Bisa dikamar petir kan. Bagi duit 1 juta sebulan makan apa? Makan apaan mah? Lah ya udah sekarang Neng kita intel aja bocah kita empanin kalau pagi dibak bareng-bareng. Nah iya, kagak-kagak aja perbaikin dulu ekonominya baru punya anak. Agak baik banyak anak banyak rezeki Neng, jangan putus asa hidup mah ya, rezeki mah Allah yang ngatur udah jadi ogah bet roman lo bunting itu mah zaman dulu bang. Banyak anak banyak rezeki sebab gede dikit suruh nandur padi nandur bawang. Udah mas sekarang mau gede dikit sekolahnya ongkosnya segala macem siapa yang ngempanin? Lah memang laki meded. Buat yang namanya Manda tuh lu biang keroknya lu ternyata. Dengan senangnya lu ketawa-ketawa lu di otak lu tuh ternyata udah punya rencana kayaknya tuh. Emang gue perhatiin sih lu
Lu yang paling tampil. Yang paling tampil di masalah ini tuh lu. Ya kan? Emang sih kalau lingkungannya pada kompor meladu provokator, ininya kita pasti akan kena. Lu lebih licik lu. Otak lu tuh. Sini deh lu. Keluar lu, ketemu gua lu. Jambak, Po. Macem-macem lu. Jambak, Po. Ya Allah. M, keluar lo M. Mingkem mulu lo. Mate. Nah, jadi ini nih ya, nih 200 jutanya Sarwenda nih ya sama Ruben Onsu yang lagi rame-rame nih. Biar tahu nih. Ya, dibahas lagi rinciannya guys ya. Oke, Bang, lo ngomong yang kenceng ya, Bang ya. Tuh. Anak 3, pokok atau popok sih, pokok dan lain-lain 75 juta. Buset, ya wajar sih anak artis ya. Sarang burung 9,3 juta. Burung apaan Burung prit. Tahu sih, tapi ya mungkin lah ya. Listrik sudah dibagi 2, 12,9 juta. Oh, karena anaknya di situ dibagi 2, 12,9 juta. Berarti ya sekitar 25 gitu ya. Dihitung ya. Tapi udahlah ya. Kakak anak 3 dan lain-lain sudah dibagi 2 ya, 28 juta. Apaan sih ya? Dogi, buset. Dia juga Dogi. Dogi juga dihitung. Klaim asuransi, gaji Imelda, gaji Tiara, gaji Ina, driver anak. Banyak kali. Pak driver Pak Suroso gajinya gede juga 9 juta ya. Buset. Wow. Memang ya udah sih ya. Tuh, tapi ada yang komen Dogi juga termasuk nafkah ya. Wah, ngerti sih nih nafkahnya yang gimana, tapi ya itu udahlah ya kan. Itu urusan mereka, sisanya kalian coba komen sendiri, silahkan lah ya. Iya, Dogi masuk nafkah ya Dogi ya. Mahal banget ya miara Dogi ya. Katanya orang kaya raya, Coco, beliin rumah baru dong untuk pacarnya, matilah kau. Kena ulti langsung sama Bunda Korla. Oke. Ya 12 miliar. Kalau orang yang merasa kaya, apa sih artinya 12 miliar kalau untuk membahagiakan pacarnya, ya kan? Katanya orang kaya raya, punya perusahaan. 2.000 perusahaannya? CEO entah apa lagi tuh pokoknya. Buatin rumah dong. Iya kan? Masih banyak lapak tuh di Pondok Indah. Cari dong. Hari gini masa nggak dapat 15 miliar di Pondok Indah? Pasti dapat kalau mau dicari. CO kena sinil CO. Pasti dapat. Emang Pondok Indah semuanya mahal? Enggak. 10 miliar pun masih ada kalau mencari pelan-pelan. Dia ngomong kemana? Orangnya kemana? Iya. Di roasting anjir. Aku juga gak butuh duit dong. Teman-teman, setelah menyimak seluruh pembahasan tadi, kalau saya pribadi jujur merasa sedih melihat situasi yang sedang terjadi. Saya tekankan, ini murni pendapat pribadi saya sebagai komentator yang mengikuti perkembangan beritanya, bukan sebagai pihak yang mengetahui kondisi sebenarnya di dalam keluarga mereka. Yang paling membuat saya prihatin bukan soal uang, bukan soal angka nafkah, bukan soal siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih salah. Yang membuat saya sedih adalah ketika sebuah konflik keluarga akhirnya menjadi konsumsi publik secara terus-menerus dan tanpa sadar menyeret anak-anak ke dalam pusaran konflik tersebut. Kalau kita lihat dari berbagai potongan video yang beredar, dari komentar netizen yang saling menyerang, dari perdebatan yang tidak ada habisnya, pada akhirnya yang paling rentan adalah anak-anak. Mereka masih berada dalam masa pertumbuhan, mereka masih belajar memahami dunia, mereka masih belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mereka harus berada di tengah konflik orang dewasa, tentu dampaknya bisa sangat besar. Saya pribadi selalu berpendapat bahwa perceraian memang bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna. Banyak pasangan yang awalnya terlihat harmonis, tetapi akhirnya memilih jalan masing-masing. Itu adalah bagian dari kehidupan.
Namun ketika perpisahan sudah terjadi, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kedua belah pihak tetap menjaga anak-anak agar tidak menjadi korban keadaan. Karena bagaimanapun juga, anak tetap membutuhkan figur ayah dan ibu. Anak tidak seharusnya dipaksa memilih. Anak tidak seharusnya menjadi alat pembuktian siapa yang lebih baik. Anak juga tidak seharusnya menjadi sasaran kemarahan netizen yang bahkan tidak mengenal mereka secara pribadi. Kemudian soal Ruben sendiri, saya melihat banyak orang yang memberikan dukungan kepadanya. Terlepas dari benar atau salahnya suatu pihak, saya bisa memahami kenapa banyak orang bersimpati. Sebab selama ini citra Ruben di mata publik memang dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Itu yang selama bertahun-tahun dilihat masyarakat. Apakah citra publik selalu sama dengan kenyataan? Belum tentu. Kita juga tidak tahu kehidupan pribadi seseorang secara utuh. Namun wajar jika banyak orang kemudian menilai berdasarkan apa yang mereka lihat selama ini. Di sisi lain, saya juga merasa netizen kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hari ini membela satu pihak, besok menghujat pihak lain. Lusa bisa berbalik arah lagi. Padahal kita hanya melihat potongan-potongan cerita yang tersebar di media sosial. Kita tidak melihat keseluruhan gambaran yang sebenarnya. Menurut saya, yang paling berbahaya dari era media sosial sekarang ini adalah ketika opini lebih cepat menyebar dibanding fakta. Satu potongan video bisa langsung viral, satu kalimat bisa langsung dipelintir, satu cuplikan bisa membuat seseorang dicap baik atau jahat dalam hitungan menit. Padahal kehidupan nyata tidak sesederhana itu. Saya juga merasa bahwa lingkungan memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang. Ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk kasus yang sedang ramai ini. Lingkungan bisa membentuk cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara seseorang memandang orang lain. Karena itu saya selalu percaya bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Lingkungan yang mengajarkan rasa hormat, lingkungan yang mengajarkan kasih sayang, lingkungan yang mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa kebencian. Kalau saya boleh jujur, yang saya harapkan dari semua pihak saat ini bukan lagi saling menyerang atau saling membongkar aib. Saya justru berharap ada upaya untuk menenangkan keadaan. Karena semakin panjang konflik ini berlangsung, semakin banyak orang yang akan terluka. Reputasi bisa rusak, hubungan keluarga bisa semakin renggang. Dan yang paling penting, anak-anak bisa menyimpan luka yang mungkin baru terasa dampaknya bertahun-tahun kemudian. Saya juga ingin mengingatkan teman-teman penonton bahwa kita sebagai netizen memiliki peran yang tidak kalah penting. Kadang kita merasa hanya menulis komentar biasa, hanya satu kalimat, hanya satu postingan. Namun bagi orang yang menjadi sasaran komentar tersebut, dampaknya bisa sangat besar. Jangan sampai kita ikut memperkeruh keadaan. Jangan sampai kita merasa paling tahu padahal yang kita lihat hanya sebagian kecil dari cerita yang ada. Kalau memang ingin mendukung seseorang, dukunglah dengan cara yang baik. Tidak perlu menjatuhkan pihak lain, tidak perlu menghina, tidak perlu menyerang keluarga atau anak-anak mereka. Karena pada akhirnya, siapapun yang sedang berada dalam konflik tetaplah manusia biasa yang memiliki perasaan. Terakhir, saya pribadi berharap semoga masalah ini bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Semoga komunikasi yang sempat terputus bisa kembali terjalin. Semoga hubungan keluarga yang renggang bisa perlahan membaik. Dan yang paling penting, anak-anak bisa tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua mereka tanpa harus terus-menerus berada di tengah badai konflik yang mereka tidak pilih. Bagaimanapun juga, ketika semua kamera dimatikan, ketika semua live streaming selesai, ketika semua berita tidak lagi viral, yang akan tersisa adalah keluarga. Dan menurut saya, keluarga tetap lebih penting daripada menang atau kalah dalam suatu konflik. Itulah pendapat pribadi saya setelah mengikuti perkembangan cerita ini. Kalau kalian punya pandangan berbeda, tentu saja itu hak masing-masing. Yang terpenting, mari kita tetap berdiskusi dengan santun dan saling menghormati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, like video ini jika kalian suka pembahasannya, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.